kita kan udah bilang yang kita nilai itu bukan masalah nilai, tetapi kamu bertahan gimana? Karena dalam kehidupan kita seperti itu. Bagaimana kamu bisa bertahan? Kamu harus bisa bertahan, tidak boleh menjadi orang yang lemah, yang gampang diombang-ambingkan, yang gampang dijatuhkan. Kamu harus bertahan, itu yang mau kami didik. God bless you. Be strong. Okay? Di penghujung tahun pelajaran 2020-2021 ini saya memikirkan bagaimana caranya sebuah alat ukur untuk anak kelas 9 yang bisa mengcover kemampuan utuhnya, sementara dalam 1 tahun ini praktis mereka belajar secara daring karena pandemi COVID-19 yang melanda kita. Kalau seandainya dilaksanakan ujian tertulis saja, aspek apa yang akan terukur? Sahih atau tidak? Atau kemudian mewakili kemampuan dan kebutuhan mereka untuk hidup pada zaman ini yang mana seandainya itu dilaksanakan ujian tertulis aja yang seperti tahun-tahun sebelumnya, saya memikirkan bahwa itu tidak bisa mengcover semua kemampuan mereka hanya dengan ujian tulis itu saja. Lalu juga saya mempertimbangkan bahwasannya pendidikan itu harus mampu mewadahi atau mendukung keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan untuk hidup pada saat ini, pada zaman now, dan juga kebutuhan mereka hidup kelak. Mereka tidak hanya butuh pengetahuan saja, bahkan sekarang pengetahuan bisa dicari di mana saja, bisa didapatkan di mana saja, bahkan mereka sendiri bisa melakukannya. Tidak harus dari guru. Seandainya itu saja yang diukur, maka itu tidak valid. Mereka memiliki kemampuan yang harus bisa diukur lagi, yang bahkan untold story, yang tidak diketahui gurunya. Proyek jadi ide kami bisa mewadahi anak-anak yang mungkin keterbatasan melakukan keterbatasan dalam pengetahuan mereka tidak maksimal, tapi barangkali mempunyai kemampuan-kemampuan lain yang tersembunyi. Lalu juga kami melihat kebijakan pemerintah untuk kebijakan ujian ini sendiri itu sangat leluasa memberi kebebasan pada satuan pendidikan untuk berinovasi, berkreasi, melakukan ukuran, membuat alat ukurnya dalam ujian itu. Kemudian juga kami melihat bahwasannya SMP Pius Batu Utama Gombong itu yang memprogramkan dalam proses pembelajarannya itu inquiry learning ini bisa sekali diukur melalui proyek. Pemerintah melalui kebijakan Merdeka Belajarnya memberi ruang yang sangat luas untuk kami berkreasi, berinovasi untuk melakukan penilaian yang layak dilakukan sesuai dengan karakter di sekolah kami. Jadi kami memutuskan untuk melakukan ujian proyek terbimbing bagi anak-anak kelas 9 sebagai akhir dari pembelajaran mereka selama 3 tahun di SMP Pius Batu Utama Gombong. Proyek ini tidak proyek biasa, tetapi mereka dilakukan melalui tahap-tahap bimbingan. Ujian proyek SMP Pius Batu Utama Gombong bukan ujian biasa. Kenapa? Karena anak-anak kami siapkan dengan matang. Mereka didampingi melalui 7 tahapan. Kami sebut sebagai alur merdeka. Yang pertama, mulai dari diri. Kami dampingi. Kemudian tahap yang kedua, saatnya mereka bereksplorasi konsep, mencari literasi, mencari rujukan, mencari referensi yang bisa digunakan untuk proyek mereka. Tahap yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Inilah saatnya anak-anak kemudian melakukan kolaborasi di dalam kelompok mereka untuk mulai mewujud nyatakan dari topik
proyek yang mereka pilih. Setelah itu melakukan refleksi terbimbing. Setelah melalui tahapan-tahapan sampai ruang kolaborasi dengan pembimbing, mereka melakukan refleksi. Selanjutnya, mereka melakukan demonstrasi kontekstual. Mereka melakukan mempresentasikan, mencoba mengaktualisasikan proyek mereka sudah mulai dalam wujud hampir selesai. Kemudian setelah melakukan demonstrasi kontekstual, mereka melakukan elaborasi pemahaman bersama teman-teman, bersama pembimbingnya. Kemudian mereka melakukan koneksi antar materi, mencari saripati dari apa yang sudah mereka lakukan, dan pada akhirnya sebagai aksi nyatanya mereka melakukan seminar untuk mempertahankan hasil proyek mereka, mempertahankan argumen mereka kepada para juri. Kami bertaruh untuk mewujudkan program yang aneh ini dalam tanda petik. Karena menurut hasil pengamatan kami, SMP PIUS Bakti Utama Gombong barulah yang pertama melakukan ujian akhir bagi kelas 9 berupa proyek didampingi lalu mempertahankannya dalam sebuah seminar. Kami bertaruh, disetujui atau tidak oleh orang tua. Lalu sebelumnya kami melakukan sosialisasi. Namun kami melakukan sosialisasi kepada para orang tua. Di luar dugaan, para orang tua sangat mendukung dan memberi semangat kepada kami untuk tidak mundur. Meskipun ini mereka menyadari bahwa ini adalah yang pertama. Kami belum memiliki pengalaman, tapi dukungan dari mereka membuat kami, para guru di sekolah ini, semakin bersemangat untuk mewujud nyatakan rencana untuk pelaksanaan program ujian satuan pendidikan berupa ujian proyek. Kami menyadari bahwa kami tidak memiliki kemampuan yang cukup sebelum melaksanakan ini, maka para guru berusaha untuk melakukan berbagai macam hal, belajar bersama. Kami meliterasi berbagai sumber-sumber, berdiskusi dengan pihak lain yang kami anggap mumpuni untuk membantu kami. Lalu kami juga beberapa kali melakukan workshop. Kami berlatih bagaimana untuk melakukan coaching. Kami berlatih bagaimana untuk melakukan mentoring kepada anak-anak. Meskipun kami guru, kami tetap terus mengasah kemampuan kami. Kami berlatih untuk bagaimana caranya membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Sehingga pada akhirnya kami juga berlatih membuat tulisan kreatif, essay, laporan kreatif, konten blog. Itu kami berlatih bersama narasumber. Sehingga harapannya kami bisa mendampingi anak-anak kami dalam tahapan-tahapan merdeka tadi, sehingga pada akhirnya mereka menghasilkan sesuatu yang baik seperti yang kami harapkan. Respon siswa dalam menerima program ujian akhir ini, pada awalnya mereka bagaimana ya, itu tergambar dari pancaran wajah mereka. Namun kemudian mereka mengikuti. Ada yang mengikuti dengan antusias dan cepat, sehingga pada akhirnya hasilnya juga luar biasa. Namun memang harus diakui bahwa ada juga yang cukup lambat dalam mengikutinya. Namun secara umum semua dalam proses yang wajar, karena kita mengetahui kemampuan setiap anak beraneka ragam. Namun demikian mereka bisa mengikuti semuanya, proses dari ujian ini dengan sangat baik. Hanya satu harapan para guru ketika dengan mantap memilih ujian proyek dan seminar hasil proyek ini sebagai penutupan dari rangkaian pembelajaran anak-anak di SMP PIUS Bakti Utama Gombong. Kami berharap setelah lulus dari SMP PIUS Bakti Utama Gombong, mereka menjadi pribadi yang tangguh, mampu beradaptasi dengan segala kondisi dan tantangannya yang kita semua tahu tidak mudah. Mereka bertahan, berjuang, menjadi diri sendiri, dan mampu mempertahankan prinsip